Allah menjagaku, tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku, tak usah ku susah. Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudariku sekalian, dimanapun berada pada saat ini, kita jumpa kembali untuk bersekutu bersama, untuk mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, untuk firman-Nya yang akan kita dengarkan, mari kita satukan hati kita, mohon kekuatan, bimbingan dan penyertaan dari Tuhan. Kita berdoa. Kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, untuk memohon berkat-Mu ketika kami punya kerinduan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah roh hikmat kebijaksanaan yang datangnya dari Tuhan menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu mendengarkan firman ini. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini terambil dari kitab 1 Raja-Raja 3 ayat yang kelima. Demikian bunyinya. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau ada seseorang berkata kepada kita, mintalah apa yang kau kehendaki akan kuberikan kepadamu, tentu hati kita sangat gembira. Tentu hati kita akan sangat bersuka cita, karena manusia biasanya lebih senang menerima daripada memberi. Oleh karena itu, ketika Tuhan bertanya kepada Salomo, apa yang kau kehendaki kuberikan kepadamu, itulah pernyataan Allah kepada Salomo di dalam mimpinya, di dalam penglihatannya sesudah dia selesai mempersembahkan korban persembahan di Gibeon kepada Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Salomo tahu apa yang disampaikan oleh ayahnya, yaitu Raja Daud, bahwa Tuhan sudah berjanji untuk memberikan kerajaan yang kekal kepada keturunan Daud jika keturunannya patuh mengikuti perintah Tuhan. Jika keturunannya taat kepada Tuhan, maka kerajaannya akan kekal. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Salomo ingat pesan ayahnya bahwa kepatuhan kepada Tuhan adalah kunci kekekalan kerajaannya. Oleh karena itu, dia ingat bahwa salah satu tanda kepatuhannya memberi persembahan. Sesudah dia berikan persembahan itu, disitulah ketika Tuhan menjumpai dia, salah satu yang dikatakan oleh Tuhan kepadanya bahwa mintalah apa yang hendak ku perbuat kepadamu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau dalam nats ini Tuhan mengatakan kepada Raja Salomo, sebenarnya pertanyaan ini juga sampai kepada kita pada saat ini. Kita tahu Tuhan itu kaya. Tuhan itu adalah pemilik segalanya. Tuhan itu adalah maha kuasa. Tuhan itu maha mengetahui. Dan kita adalah ciptaannya. Manusia adalah ciptaan yang istimewa. Bahkan manusia dipilih untuk menjadi miliknya, menjadi kepunyaannya, menjadi perpanjangan tangannya untuk kemuliaannya di dunia ini. Manusia menjadi ciptaan yang lebih dari ciptaan yang lain. Manusia diselamatkannya dengan darahnya. Manusia dikasihinya. Dan semua kuasanya, kekayaannya, apapun yang ada padanya, dia khususkan, dia berikan kepada manusia. Namun ada catatan, adalah yang selalu menuruti kehendaknya.
Oleh karena itu dia bertanya, karena dia melihat, Allah melihat bahwa Salomo adalah orang yang taat kepadanya. Sehingga dia bertanya, apa yang ingin kau minta daripadaku? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan yang kita kenal adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan pemilik segalanya. Tuhan yang Maha Pengasih. Tuhan yang begitu mempunyai kuasa yang besar. Untuk apa? Untuk apakah kasihnya? Untuk apa kuasanya? Untuk apa semua miliknya, kekayaannya dan sebagainya? Tentu untuk kita orang yang dikasihinya. Oleh karena itu dia bertanya kepada kita. Dia tanya, apa yang hendak kuberikan kepadamu? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah besarnya kasih Tuhan dalam hidup kita. Demikianlah Tuhan mengistimewakan kita dalam hidup ini. Hari ini Tuhan bertanya, apa yang hendak kuberikan kepadamu? Mintalah. Katakanlah apa yang kita mau. Katakanlah apa yang kita kehendaki, apa yang kita inginkan. Karena bagaimana besarnya kasih Tuhan kepada Raja Salomo, demikian juga besarnya kasih Tuhan kepada kita. Walaupun kita bukan raja, walaupun kita bukan orang yang sehebat Salomo, walaupun kita bukan orang yang boleh kita katakan setenar, sepopuler Raja Salomo, tapi kita juga adalah ciptaan Tuhan. Kita adalah anak yang dikasihinya. Oleh karena itu apa yang penting bagi kita? Patuh kepadanya. Maka dia akan selalu bertanya, mintalah apa yang hendak ku perbuat kepadamu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukurlah. Karena kita punya Allah. Allah yang disembah oleh nenek moyang kita. Abraham, Ishak, Yakub. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang penuh dengan kasih sehingga mau dia memberikan nyawanya untuk menebus dosa kita. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada memberikan nyawanya kepada orang lain. Dan itu Tuhan sudah lakukan kepada kita. Oleh karena itu saudaraku, jangan ragukan kasih sayang Tuhan. Jangan ragukan kemahakuasaan Tuhan. Setialah kepadanya, maka Tuhan akan memberikan kekekalan di dalam hidup kita. Maka dia akan memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Dan pada saat ini dia bertanya, mintalah apa yang hendak kuperbuat kepadamu. Kita mintalah kepada Tuhan apa yang kita inginkan. Kita selidiki hati kita apa yang paling penting dalam hidup ini. Maka nyatakanlah kepada Tuhan. Demikianlah firman ini sampai kepada kita pada hari ini. Berbahagialah kita. Karena Tuhan pada hari ini bertanya kepada kita, mintalah apa yang hendak kuperbuat kepadamu. Kita renungkan dan kita mintalah kepada Tuhan. Sehingga melalui apa yang kita minta, Tuhan berikan, maka hidup kita semakin berarti, semakin bermakna, dan hidup kita akan bersukacita, akan ada damai, akan ada kebahagiaan. Terpujilah nama Tuhan dalam kehidupan kita, mulai dari sekarang sampai selamanya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa untuk firman yang sudah kita dengarkan. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Kami bersyukur karena Tuhan mengajari kami bahwa Tuhan senantiasa menghargai hidup kami, karena kami adalah ciptaan yang istimewa yang Tuhan tempatkan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan tahu bahwa kami mempunyai kelemahan dan keterbatasan, dan kami juga sadar bahwa Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Pengasih, Tuhan pemilik kehidupan kami dan pemilik dunia ini. Tuhan mempunyai kekayaan dan semua itu untuk kami yang Tuhan kasihi. Oleh karena itu ya Tuhan, tolonglah kami, berkati kami, sehingga melalui firman yang sudah kami dengarkan, kami menyadari dan semakin menyadari bahwa Tuhan selalu bertanya kepada kami, hai anakku, apa yang hendak
kuperbuat kepadamu. Mintalah. Ya Tuhan, tolonglah kami, agar kami menjadi orang yang patuh, orang yang taat mengikuti kehendak Tuhan. Dan kami selalu ingat untuk meminta kepada Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tidak meminta kepada dunia ini. Kami tidak mengharapkan kepada dunia ini. Tapi kami berharap kepada Tuhan. Karena Tuhan mampu memberikan apa yang kami butuhkan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati kami, kuatkan hati dan iman kami. Dan juga pada saat ini kami berdoa ya Tuhan. Dalam permohonan kami teringat akan saudara-saudara kami dimanapun berada pada saat ini. Yang pada saat ini menderita sakit secara fisik, sehingga mempengaruhi sakit hatinya. Tuhan, kami mohon, ulurkanlah tangan-Mu yang penuh kuasa, yang penuh kasih, untuk menjauhkan, untuk menyembuhkan saudara-saudara kami dimanapun berada, yang pada saat ini berharap akan pertolongan kasih-Mu untuk kesembuhannya, sehingga dia boleh mendapatkan kesehatan yang sempurna yang datangnya dari Tuhan. Sembuhkan fisiknya, sembuhkan hatinya, sehingga dia semakin merasakan bagaimana besarnya kuasa Tuhan dalam hidupnya. Dan juga kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang pada saat ini masih menantikan anak untuk dia besarkan, dia dampingi, dia kasihi di dalam kehidupannya. Ya Tuhan, berkatilah setiap keluarga ini. Jauhkanlah semua yang menghalangi dia untuk mendapatkan anak. Sehingga pada saat Tuhan memberikannya, dia boleh bahagia, dia boleh sukacita, dan dia boleh membesarkan anak yang Tuhan berikan seturut kehendak Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk anak-anak kami yang pada saat ini sedang menantikan teman hidupnya, untuk mereka boleh berbagi kasih, berbagi suka dan duka. Tuhan kiranya menunjukkan jalan. Tuhan kiranya memberikan petunjuk orang yang tepat bagi setiap anak kami. Sehingga melalui pernikahannya, anak-anak kami akan merasakan bagaimana besarnya kasih Tuhan. Dan juga kami berdoa pada saat ini ya Tuhan, untuk anak-anak kami yang pada saat ini berjuang untuk meneruskan pendidikannya dalam kondisi yang sekarang tentu tidak seperti yang biasa, sehingga mereka membutuhkan semangat yang lebih. Dan Tuhan kiranya memberikan kepintaran yang lebih bagi anak-anak kami, sehingga dalam kondisi yang seperti ini, anak-anak kami juga tetap rindu untuk menggali ilmu, dan Tuhan sendiri yang memberikan pengetahuan kepada mereka. Dan juga kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap orang yang pada saat ini kehilangan pekerjaan, yang mencari pekerjaan. Tuhan pertemukan mereka dengan tempat bekerja yang cocok untuk semua mereka, sehingga mereka boleh mengimplementasikan ilmu yang ada kepada mereka untuk bekerja di dalam pekerjaannya. Dan juga di samping itu, apa yang mereka butuhkan dalam hidupnya juga akan terpenuhi dari pekerjaan ini. Tolonglah ya Tuhan, jangan tinggalkan kami, sertai kami semuanya. Dan kami percaya, karena pada hari ini Tuhan katakan, apa yang hendak kuberikan kepadamu, mintalah. Oleh karena itu kami meminta sungguh-sungguh kepada Tuhan, supaya Tuhan mendengarkan doa kami. Dan juga Tuhan berkati keluarga-keluarga kami, sehingga keluarga kami juga menjadi keluarga yang setia kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu dalam hidup kami, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah firman yang sudah kita dengarkan pada hari ini. Kiranya damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan, yang melampaui segala akal dan pikiranmu, akan menyertai kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Salam sehat, tetap semangat, dan tetap berbahagia. Tuhan memberkati kita selalu. Terima kasih. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Ya